Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi ya, dan selamat berjumpa kembali bersama saya di Kamera Channel. Tentunya saya hanya ngobrol sendiri saja, hanya ngomong sendiri saja ya, yang mungkin banyak orang yang masih tidur ya. Namun ya, karena saya ini sudah bangun dan tidak bisa tidur lagi ya, mudah-mudahan statement ataupun narasi saya ini bermanfaat ya, dan jika tidak, abaikan saja. Nah, kali ini saya pemirsa ya ingin mengatakan ya, terutama kepada para ulama ya, yang saya anggap, menurut saya ya, ada di haluan kiri itu ya. Karena dalam konteks hari ini ulama ini ada di kiri dan ada di kanan ya, terbelah gitu. Adapun ulama yang di tengah ya, ya ada, itu namanya ulama yang bingung. Ya, kita pun rakyat sama saja. Ada yang di tengah, ada yang di kiri, ada yang bingung. Gitu kan? Jadi sebetulnya kita harus bisa menentukan sikap. Ya, kita harus bisa mempositioning diri ya, di mana ya letak ataupun posisi kita yang sebenarnya gitu kan. Sementara dalam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya mempercayai Imam Syafi'i, bahwa menurut Imam Syafi'i di akhir zaman ini harus ikut pada ulama yang lurus. Nah, di sini kita harus bisa mencari ya, harus pandai mencari ulama yang lurus itu ulama yang mana. Nah, dalam konteks pembicaraan kita hari ini ya pemirsa, terkait ulama yang menurut saya ada di kiri gitu. Ya, betapa malu ya seharusnya kepada para mualaf ya, bahkan non muslim yang mencintai Islam, mencintai ataupun tahu ya Islam itu adalah agama yang adil, agama yang luas dan komprehensif. Ya, sehingga mereka ini para mualaf rela ya masuk ke dalam akidah Islam dan kapah gitu kan keislamannya ini. Salut ya. Salah satu contoh adalah Ustadz Yahya Waloni, luar biasa ya, dia berani ya lantang ya berbicara menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini, berbicara masalah hak ataupun kebenaran, melawan kebatilan. Ya, seharusnya mereka ini para ulama ini ya malu dong ya. Bukan harus bertengkar dengan sesama ulama lagi, saling serang ya. Apakah kita nggak sadar ya, the Fide at Impera ini ya, the fight at Impera ini, apa kita tidak sadar dari mana sumbernya ya, dengan tanda petik. Kita harus sadar itulah. Ya, maka dari itu para ulama nih yang dianggap saya kiri seharusnya malu deh sama Ustadz Yahya Maloni ya. Bahkan ada non muslim statusnya masih hanya saja belum mendapatkan hidayah terhadap Rocky Gerung ya. Harus malu nih para ulama ya kepada Rocky Gerung yang selalu mengkritik kekuasaan. Kritis sekali ya dia melihat ketidakadilan yang terjadi ini. Ya, bahkan Rocky Gerung saja ya masih non muslim statusnya, tapi sudah sekian puluh persen dia ini sudah mendekati kepada kehadilan Islam ya. Dia selalu apresiasi, dia selalu endorse terhadap syariat Islam, padahal dia non muslim ya. Dan kita doakan ya, semoga Rocky Gerung pun dalam waktu dekat Allah berikan hidayah untuk menjadi seorang mualaf yang kafah ya. Kita ini hanya sebatas ingin gitu kan, para ulama ini benar-benar melihat masalah yang satu di negeri ini. Jadi kita harus
benar-benar rekonsiliasi, bersatu ya, jangan seperti buih di lautan. Ya, Rasulullah juga mengatakan demikian kan. Kita ini tidak sedikit, kita ini banyak. Cuma kita ini seperti buih di lautan, ya, mudah diombang-ambing, ya. Ingat dong statement Rasulullah, ya, dan kemudian menjadi referensi kita untuk menjadi kita ini sadar gitu, ya, supaya kita sadar, ingat referensi Rasulullah. Ya, saya menyayangkan sekali ya dalam konteks hari ini. Kenapa para ulama, para kiai harus berseteru ya, harus menjadi terbelah gitu kan. Iya, maka dari itu ya, kepada ulama yang saya katakan tadi, tolong deh harus punya malu dong ya, terutama sama Yahya Waloni luar biasa. Ya, saya percaya dengan Yahya Waloni, dia sangat kafah ya dalam berislamnya. Kenapa? Karena dia sangat tahu ya, agama yang benar adalah agama Islam. Dogmanya tidak bisa dibantah. Saya yakin Yahya Waloni adalah mu'alaf yang kafah. Semoga panjang umur ya, semoga selalu istiqomah gitu kan di dalam keislamannya. Hanya saja saya ingin menekankan kepada para ulama ya, yang berdasarkan keturunan keilmuannya ya, harus malu dong sama Yahya Waloni yang luar biasa kafah dalam berislamnya. Seolah tidak ada yang disebut hubu dunya wa khartil maut. Luar biasa ya. Pertama, dan yang kedua adalah Rocky Gerung. Kemudian mendiang Louis Sungkarisma. Dia sangat mencintai Habaim, mencintai Islam. Ya, semoga mendiang Louis Sungkarisma, walaupun kita belum mendengar ya bahwa Louis Sungkarisma ini sebagai mualaf, tapi saya pernah mendengar bahwa Louis Sungkarisma ini berinisiatif untuk menjadi mualaf, dan semoga Allah sudah mengampuninya ya dari semua kekhilafannya sebagai non muslim. Nah, yang kedua, Rocky Gerung juga saya apresiasi. Semoga dalam waktu dekat ini Allah berikan hidayah menjadi Islam yang kafah dan husnul khotimah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.